formasi baru ini kayaknya sentuhan dan rasanya beda. Beda ya? Beda. Kalau menurut saya dari sentuhan Madi sama almarhum Popong itu beda, walaupun dengan permainan yang sama. Oke. Permainan sama, jenisnya seperti itu, tapi sentuhan dan rasanya suling. Oke. Yang khas soneta ini adalah almarhum Haji Hadi. Oke. Hadi ini nadanya fals, tidak real nada, tapi ini menjadi ciri khas yang tidak pernah dilupakan oleh penikmat, pecinta, pendengar bahwa suling soneta itu antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, Forza fan of Roma and Soneta, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari ini istimewa kita kedatangan tamu yang ini banyak ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan Forza ini. Ya, kalau tahu sosok ini pasti teringat ada satu lagunya yang hits sekali, dan beliau juga pelopor, juga bisa dikatakan tanda petik duplikatnya soneta gitu, yang berada di Jawa Timur. Siapakah dia? Langsung kita sapa Mas Imron Sadewo. Assalamualaikum Mas Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Masya Allah, alhamdulillah saya sehat Mas. Iya, amin. Mas Imron, aduh seger banget kelihatan. Kakek psikoterop nih, alhamdulillah. Meskipun kawan-kawan kita cukup lama tidak mendengar kabar Mas Imron Sadewo, selaku pimpinan Moneta ya, tapi saya tahu dari beberapa profil yang saya lihat, dari beberapa berita yang saya lihat, sangat produktif sekali Mas Imron ini sekarang sedang membuat aransemen, aktivitasnya apa, aktivitasnya. Nah, nanti kita tanya langsung sama Mas Imron ini. Baik Mas Imron, bisa nggak diceritakan apa sih kesibukan sekarang ini selama pandemi kemarin dan sekarang sudah agak longgar ini? Coba diceritakan untuk mengobati kangen-kangennya penggemarnya Mas Imron. Assalamualaikum sahabat-sahabat Forza dan sahabat-sahabat pecinta dangdut yang lain di tanah air khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Jadi selama pandemi Mas Saifuddin, kami terus untuk berkarya yang sesuai dengan kapasitas kita ya, tentunya menciptakan lagu-lagu yang bermanfaat. Itu kebetulan kemarin itu memang ngeri banget. Selama 2,5 tahun ini hampir tidak ada kegiatan. Jadi saya protes. Jadi saya protes karena saking banyaknya teman-teman memberikan masukan yang bernada pales lah menurut saya. Masih are Mas gimana itu Mas kok ngeri main oleh jalek pangan kalau akhirnya kepingin membuat sebuah karya yang isinya hanya sebuah protes yang santun lah melalui lagu Pagebluk itu Mas Abdudin. Pagebluk nggih. Jadi artinya alhamdulillah dari hasil lagu itu kami banyak respon dari beberapa partai-partai yang ada di Surabaya. Jadi kami dipanggil, kemudian diberikan satu sumbangsih bentuk sembako untuk para pekerja seni yang terdampak, ya uang, ya sembako. Ya, alhamdulillah itu dari lagu itu kami sudah ada respon gitu. Ya itulah kesibukan kami, selain lagu Pagebluk juga lagu-lagu yang lain juga kami sedang terus memberikan satu inovasi, tentunya ya lagu-lagu dangdut yang kita cintai ini gitu. Baik, gitu, Alhamdulillah ternyata Mas Imron masih sangat produktif ya bersama Monetanya gitu. Siapa sih yang nggak kenal Moneta gitu. Banyak yang bilang gini Mas, katanya Mas Imron Sadewo juga Moneta itu duplikatnya soneta kayak gitu. Bisa nggak diceritain apa sih yang melatar belakangi Mas Imron kemudian membuat grup musik dangdut yang keren dan namanya Moneta? Mirip sekali dengan soneta. Apakah memang terinspirasi dari soneta group gitu? Coba gimana Mas? Sebenarnya kalau nama dari grup Moneta sendiri ini sejak pertama didirikan oleh Bapak itu
tidak membuat nama Moneta, namun pada waktu itu sekitar tahun 70 sekian gitu, tempatnya 7 berapa, itu Bapak tahu-tahu pulang kerja itu bawa sound system naik 2 becak, Mas. Iya. Akhirnya apa sih Pak? Namanya Moneta Sound System. Waktu itu di salahnya itu tertulis Moneta Sound System itu. Iki utang Bapak. Waktu itu mungkin nilainya masih ratusan ribu, namun yang sanggutan dan Bapak itu nggak bisa nyaur, mungkin dia punya alat, kemudian dikasihkan. Ini setahu saya dari cerita Bapak. Jadi dikasihkan, wis kawan naik Pak Tik, alat iki, aku yo wis gak tahu akhirnya seneng kita. Wah sambil nyuruh Bapak tuku gitar, tuku anu Mas Pris, wah celuk kabel, wah iya dia seneng. Namanya Moneta Sound System, Mas Saipudin. Oh, Moneta Sound System. Sound System, bukan Moneta itu membentuk. Kemudian mbah saya, bapak daripada ibu saya itu dimintai tolong sama bapak saya. Tolong sampean istikharoi apa nggak grup gitu kan. Waktu itu saya dengar memang di istikharoi, namun tetap kata mbah saya itu terus jenengnya sudah dirubah jadi Moneta gitu. Ya iki ono jenenge Soneta tapi iki kan gak niru. Ini setahu saya cerita dari bapak. Gitu. Kemudian kami waktu itu sering sekali tahu permainan dari Soneta Group. Ternyata dari beberapa tambahan dari Soneta itu seperti brass section. Itu bukan menjadikan musik tambah ribet, tapi menjadikan rame dan musikalitasnya menjadi luar biasa, modern dan high class. Oke. Nah, dari situ ini perjalanan dari waktu-waktu lah sudah berlalu untuk nama Moneta tadi. Ya sejujurnya bukan meniru, yang setahu saya itu Bapak asli dari nama Moneta Sound System. Kemudian langkah berikut Moneta kok Soneta. Memang sesuatu yang baik kan tidak apa-apa kalau kita tiru kan. Iya, dari beberapa perform yang saya lihat, dari kostum, dari cara Mas Imron koreonya itu mirip Soneta ya, ada mirip. Nah, kalau mungkin secara global grup kami ada beberapa instrumen kami memang terinspirasi dari Soneta, seperti pemakaian penambahan musisi brass section itu jujur kayak rame gitu kayak brass, tidak apa-apa lah, memang sesuatu yang baik memang harus kita tiru, namun kita coba dari beberapa show rame di panggung seneng gitu. Nah kemudian dari segi kostum memang warna putih-putih itu bersih di atas panggung. Nah, bersih, namun sebagai identitas kami untuk warna musik berbeda dengan Soneta. Nah, kalau Soneta kan dangdut. Kalau orang bicara dangdut ya Soneta. Iya. Nah, sementara Moneta ada kolaborasi. Nah, nafas rocknya itu masih kental gitu. Nah, kebetulan kami juga sering ketemu dengan Pak Haji, kemudian sering tukar pikiran bagaimana cara menjadi pemimpin yang solid sehingga berpuluh-puluh tahun tidak ada perubahan secara emosional, dan itu kan saya tiru. Dan Pak Haji Oma di mata saya memang seorang inspirator yang luar biasa menurut saya, dan memang wajib kita akui bahwa Pak Haji Oma itu orang secara pribadi saya itu orang bukan sembarang orang. Tidak semua orang sama dengan Pak Haji Oma. Nah, hanya bisa dihitung jari di dunia lah. Di Indonesia ini masih belum muncul sosok seperti Rhoma Irama ini belum muncul. Dan kalau kita bicara seni mengenai Haji Oma itu seperti apa, Masya Allah, saya hormat. Saya apalagi kalau bicara masalah lagu dan karya. Jadi kita nggak ada seujung buku. Dan mengakui Pak Haji itu apa sih yang tidak mulai kita lahir, dewasa, remaja, hingga tua, mau mati lagi sudah diceritakan di sini. Itulah Mas Saipudin. Oke, saya sering mendengar Pak Haji Rhoma itu ketika ke Jawa Timur itu
selalu sering ketemu sama Mas Imron ya, selalu Imron, bahkan ketika ada pertemuan PAMI juga saat itu beberapa kali memuji permainan bassnya Mas Imron gitu kan. Apa sih kesan yang mendalam nih Mas Imron ketika pertemanan persahabatan dengan Rhoma Irama dalam pertemuan? Ada nggak hal-hal yang bisa diceritain, hal yang paling berkesan bagi Mas Imron? Jadi hal-hal yang paling berkesan selama saya dekat dengan Pak Haji. Pak Haji itu orangnya totalitas dan orangnya konsisten. Di saat waktu itu Yanti istri saya ini mau akikah anak saya. Iya. Ingin hati rasanya istri ini kepingin memanggil almarhum Arifin Ilham ceritanya. Kemudian kita kebingungan mau nanya siapa. Coba tanya Pak Haji, Bu, barangkali Pak Haji punya kontak almarhum Pak Arifin Ilham. Akhirnya kontak dan kebetulan ada saya telepon itu. Lalu nyambung dan Pak Haji nanya untuk apa Pak Arifin itu. Ini kan kalau Yanti kan manggilnya papa waktu itu ya, karena mengagumi seorang papa, orang tua lah. Orang tua, Iya, akhirnya ini loh Pak, gini-gini untuk akikah, nggak usah. Tanggal berapa itu? Tanggal sekian. Sebentar, nanti saya telepon lagi. Akhirnya untuk yang berikut Pak Haji Omar telepon lagi. Oh, udah nggak usah siapa-siapa, insya Allah saya aja yang datang. Oh, yang benar Pak Haji. Masya Allah. Iya, Masya Allah, sosok Rhoma ini di mata saya dan keluarga saya ini orang tua banget, orang tua yang betul-betul bisa memahami kondisi di sekeliling di saat itu. Jadi Pak Haji ini orangnya sangat tanggap dengan kondisi gitu. Akhirnya terjadilah akikah dan Pak Haji datang dan heboh. Saya sampai dimarahi oleh kepolisian. Mas Imron gimana ini? Iya, saya nggak nyangka Pak, ngapunten karena ini juga acara walimahan, bukan walimah, akikah ya walimah lah. Jadi nggak pakai musik kan ini, tapi kan yang datang Rhoma Irama ini, gimana? Macet total, waduh, luar biasa ini. Ini yang membuat saya tidak bisa lupa. Setelah itu, pada saat mau pulang, saya antar ke Hotel Hyatt dulunya, sekarang jadi hotel itu. Saya kasih ongkos Pak Haji itu, namun tidak saya sebutkan nilainya. Pak Haji, ngapunten ini ya jangan dilihat isinya ya Pak Haji. Gitu. Apa ini? Gitu. Namun udahlah Pak Haji, jangan, kamu masih banyak keperluan. Nanti kalau kamu sudah kaya, aku nanti telepon, aku minta gitu. Jadi, Masya Allah. Ini secara pribadi, saya melihat sosok Rhoma Irama ini kesan seperti inilah yang tidak bisa saya lupakan begitu aja. Karena bagaimanapun setelah sampai sekarang cucu anak-anak saya ketemu Pak Haji itu dia loman, buat jajan putumu gitu, buat cucuku. Ini sosok Pak Haji. Kemudian kalau keluarga betul ya. Masya Allah iya. Jadi kalau masalah musik juga, ya pernah nitip lah sama saya. Jaga kehormatan dangdut ini, karena saya lihat Moneta ini yang menurut Pak Haji mungkin musik yang paling sek di hatinya mungkin dibanding grup-grup yang lain. Ya jujur saja saya sendiri senang dakwah walaupun versi musiknya beda. Ya itu sudah disampaikan ke saya melalui Pak Haji langsung, dan hal-hal kayak itu yang tidak bisa membuat saya lupa begitu aja tentang sosok Pak Haji Rhoma Irama ini, Masya Allah. Ya, baik. Itulah Mas Saipudin. Sekarang warna musik ya, saya melihat musik-musiknya Moneta itu lebih ke arah rock gitu, sentuhan rock gitu, dangdut original tapi rock gitu. Ada nggak ini memang terinspirasi dari Soneta? Soneta kan juga ngepicknya apanya gitu. Ada nggak warna musik Moneta itu kiblatnya ke Soneta? Jadi tidak munafik dan tidak mustahil kalau kita bicara musik dangdut, ya tentunya tidak lepas dari sosok nama Rhoma Irama kan. Jadi musik kami kalau dengan gaya-gaya Soneta, dengan gaya-gaya Marakarma, saya rasa beliau-beliau ini lebih sudah dikenal dan lebih piawai lah. Namun kami mencuri celah di sini. Wah ini kalau permainan dari beberapa instrumen gak dirubah, wah kita ini
ya begini-begini aja nantinya. Akhirnya dari Mas Pris ini sama tetap Pak Imatus stylenya style rock karakter sampean, tapi dengan beat yang tidak lari dari pakem. Kita beatnya tetap dangdut yang manis, tapi kemudian sentuhan-sentuhan leadnya main di situ Mas Pris. Jadi sosok Mas Prisnya tahu biar tidak kelihatan seperti Pak Joma, nggak seperti Malakarma dan lain-lain begitu. Jadi kalau bicara genrenya tetap sama dangdut, namun konsep musiknya ini yang bikin kita ada perbedaan antara soneta dan moneta. Oke, baik. Yang Mas Imron ini kan selaku bukan hanya pengamat tapi juga pelaku pemusik seniman gitu ya. Apa sih yang Mas Imron bisa potret dari warna musik soneta, tentang konsistensi, tentang liriknya, tentang apa visinya dari sebuah soneta dan Rhoma Irama itu, apa sih yang Mas Imron bisa potret itu, Mas? Sejauh ini jujur ada kalau saya lagi bikin karya, bikin lagu atau lirik gitu, pastilah kita ingat kalau Pak Joma itu bikin liriknya seperti ini. Jadi kami ambil dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Rhoma Irama melalui lagu yang sudah beredar. Jadi kami ambil beberapa dari kalimatnya misalnya, tapi dengan lirik yang tidak sama. Jadi saya ambil potret dari soneta itu baik musik dan lirik maupun dari notasinya. Ini tetap nuansa sonetanya ada, karena dari awal kita sebelum main musik juga soneta sudah mendominasi musik dangdut di tanah air kan. Jadi tetap soneta ini sebagai panutan. Apapun yang disampaikan oleh Pak Haji melalui karyanya itu, orang sekarang ini memang beda nih. Sekarang beda setelah ada beberapa personil Pak Haji yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Ini ada formasi baru ini, kayaknya sentuhan dan rasanya beda. Beda ya? Beda. Kalau menurut saya dari sentuhan Madi sama almarhum Popong itu beda, walaupun dengan permainan yang sama. Oke. Permainan sama, jenisnya seperti itu, tapi sentuhan dan rasanya suling. Oke. Yang khas soneta ini adalah almarhum Haji. Oke. Haji ini nadanya fals, tidak real nada. Tapi ini menjadi ciri khas yang tidak pernah dilupakan oleh penikmat, pecinta, pendengar, bahwa sulingnya soneta itu antik, malas tapi enak gitu. Ini yang saya unik dari Haji Hadi ini. Sebenarnya ya seperti itulah, namun banyak yang saya amati lagu-lagu lamanya Pak Haji itu emang nggak real notasinya, tapi menjadi ciri khas yang luar biasa. Dari kalaupun tidak mendengar, nggak melihat dari jauh, wah ini soneta ini. Ini balas tapi wah itu. Inilah kelebihan dari Haji Hadi. Namun Pak Haji orangnya memang sangat idealismenya luar biasa. Main di acara apapun, di stasiun TV apapun, soundnya sama seperti itulah soneta. Ini yang membuat saya kagum dengan Haji. Ya TV swasta lah, tidak bisa disebutkan namanya. Dari TV A, TV B, TV C, ini audionya sesama. Ini kehebatan Pak Haji Oma. Ya. Ini menarik ya, karena disampaikan oleh seorang pengamat dan pelaku pemusik dangdut yang sudah senior, Mas Imron Sadewo, bahwa warna soneta sedikit ada pergeseran rasa gitu. Yeah. Ketika mayoritas personilnya sudah bukan yang original lagi, seperti pemain bass, pemain dari generasi, mungkin juga pemain original segala macam itu kan. Yeah. Jadi suatu saat dalam satu dialog saya pernah nanya sama Pak Haji, bagaimana soneta Pak Haji ketika Pak Haji sudah gak aktif lagi segala macam. Jadi beliau menyampaikan bahwa soneta itu umurnya sebatas umur saya gitu. Jadi ketika Rhoma Irama nggak ada, soneta nggak ada gitu. Artinya kalau selagi Rhoma Irama masih ada soneta, masih ada gantinya, dan ciri khasan soneta itu masih berasa, walaupun kata Mas Imron tadi
Tak mungkin seorang legend sosok seruling Mas Pak Haji Hadi itu bisa tergantikan oleh siapapun, walaupun yang ngelatih tetap orang yang sama ramai-ramahnya gitu. Ya, betul. Beda rasa itu memang Mas Imron rasakan, Mas. Beda rasa itu. Beda. Sangat saya rasakan. Karena apa? Karena saya tahu persis secara emosional, kedekatan juga. Saya tahu orangnya seperti apa, cara permainnya seperti apa. Kalau rekaman juga seperti apa tahu. Jadi Roma itu tidak pada skill yang ditunjukkan pada permainan di grupnya, malah rasa. Dan ini terbukti setelah ada pergantian dari beberapa musisi. Ini beda Soneta. Serius ini saya bilang. Tapi tidak menghilangi dari apa yang menjadi keinginan Pak Haji. Jadi khasnya. Ini nambah ilmu nih, Sarah. Jadi mungkin rasa yang didengarkan oleh Mas Imron ini juga mungkin dirasakan juga oleh penikmat-penikmat musik tanah air gitu ya. Itu dari saya yang terakhir nih Mas Saibudin, lagu Soneta Ukhuwah kalau nggak salah. Dari Ukhuwah kemudian lagu Bulan punya Ridho itu. Punya Ridho Haruskah Berakhir? Haruskah Berakhir. Beda. Kalau menurut saya ini serius. Beda. Jadi begitu saya mendengarkan, saya membayangkan, ya Allah ini andai Papi, kalau saya panggil Papa Ipong, almarhum Popong itu Papi. Wah ini seandainya kalau Papi yang main beda. Ini lagu keren. Ya begitulah Mas. Masya Allah. Mas Imron, para pencinta musik tanah air mengenal Mas Imron itu dengan lagu Kandas. Itu luar biasa, duet dengan Mbak Evita Mala. Bisa nggak Mas Imron untuk mengobati rasa rindu ini teman-teman pecinta fannya Mas Imron, fannya Moneta, sedikit nyanyikan lagu Kandas. Saya punya Mas Ebudin Sadewonya ya. Nggak bisa nyanyi Mas Imron. Jadi ini mungkin bagian refnya saja ya. Ya. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Ini kondisi lagi kurang sehat. Sure. Ya, lebih kawan-kawan Forsa itu luar biasa. Suara khas Mas Imron itu bulat banget. Dan ini bisa reunian dengan lagu Kandas ini. Mas Imron, ini sudah mulai akhir-akhir perbincangan kita ini Mas Imron. Insya Allah tayangan ini ditonton oleh Pak Haji Rhoma Irama. Apa yang Mas Imron ingin sampaikan di dialog kita ini? Pesan ke Pak Haji Rhoma Irama, silakan. Ya, tentunya saya tetap mengucapkan terima kasih bahwa kita juga seperti ini berkat dari terinspirasi dari beliau. Mudah-mudahan dengan harapan semoga selalu sehat, terus berkarya sampai tidak bisa bermain musik. Artinya, kalaupun yang saya khawatirkan di Indonesia ini kalau nggak ada sosok Rhoma Irama nanti seperti apa dangdut ke depan ini, apakah lebih terhormat, apakah lebih memalukan, kita nggak tahu. Ini aja saya bersyukur Pak Haji masih berada dan sampai kini beliau masih berkarya walaupun dengan saya lihat sekarang aktif di podcastnya itu kan. Ya semoga harapannya Pak Haji selalu sehat, tetap semangat dan selalu berkarya. Dan Pak Haji itu orang yang bermanfaat buat saya dan semua. Buat semua, Pak Haji ini orang sosok yang bermanfaat. Itu aja harapan saya, semoga Soneta tetap solid, Pak Haji juga tetap solid, lebih bijaksana. Masya Allah, saya nggak bisa ngomong. Kalau bicara tentang sosok Pak Haji Rhoma ini, kayak orang tua saya, Mas. Ya, begitulah Pak Haji banyak suka duka dengan saya. Sampai dulu pernah saya dimaki-maki, bukan dimaki-maki jelek. Pak Haji itu orangnya konsisten. Acara Pak Ustadz Aryono dulu di Pasuruan
Wah, Allah, ini gak bisa lupa dengan saya. Yang panjang kalau saya ceritakan. Dan tentunya Pak Haji dan Nimron ini seperti ayah dan anak. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur aja. Saya cuma berharap Pak Haji tetap solid aja sebagai leader dan panutan kita semua. Mas Imron, saat Pak Haji Rhoma Irama pernah ada di hotel apa di Jawa Timur, saat di forum itu saya lihat ada Mas Imron juga di situ. Ada Mbak Yanti, ada Mbak Puri. Saat waktu itu lagi rame-ramenya masalah Inul. Oh, ya. Gimana perasaan dan bagaimana pembelaan Mas Imron sendiri terhadap musik dangdut saat itu, Mas Imron? Sedikit aja barangkali bisa dikisahkan itu, Mas Imron. Jadi suasana pada saat itu lagi kontroversi. Kebetulan Pak Haji juga nelpon saya, bagaimana saya bisa mengumpulkan teman-teman di Surabaya, Jawa Timur untuk diberikan sosialisasi tentang kontroversi ini, dan itu saya temukan di Hotel Grand Kalimas waktu itu. Dan kita memang berjuang bersama-sama untuk bagaimana memposisikan dangdut ini supaya lebih tetap terhormat. Sementara ini kontroversi konyang-konyang Pak Haji mau disikat habis, yang Pak Haji. Saya tetap pada jalur Pak Haji bersama-sama dengan saya. Sudah sama-sama satu hati, satu jiwa. Ayo, bahkan pun sampai waktu itu saya dapat pesanan musik dari dari seseorang lah. Namun saya ceritakan ke Pak Haji Rhoma, dan Pak Haji Rhoma Irama mengibaratkan bahwa Ron, begini, kalau Imron ini menurut agama kita begini banyak diberi masukan tentang agama yang mengenai rezeki melalui seni ini, dan akhirnya dari pencerahan Pak Haji ini saya memahami dan tidak saya terima waktu itu. Ya, ordernya nggak saya terima ya. Nggak jadi gitu. Demi membela Pak Haji lah intinya gitu, perjuangan Pak. Artinya Mas bahasanya seperti itu lah. Pada satu frekuensi lah dengan perjuangan Pak Haji Rhoma Irama. Dari dulu kita juga mengikuti sepak terjang Mas Imron gitu kan. Dan ada kisah unik ini Mas Imron. Suatu saat saya mendampingi Pak Haji Rhoma Irama dakwah di daerah jauh dari Palembang ya, 7 jam dari Palembang, Kota Pagar Alam namanya. Kemudian pulang ceramah kira-kira tengah malam itu, jam 11:30 itu, ke sebuah kota gitu, pulang itu ke temenin. Tiba-tiba di pinggir jalan itu Mas Imron ada organ tunggal itu. Organ tunggal apa itu? Elektron ya. Pelan, elektron gitu ya. Pelan karena ada orang kondangan gitu kan, di pelan mobil. Pas noleh ke sebelah kanan itu, organ elektronnya itu, mereknya itu Moneta gitu. Moneta gitu kan. Moneta, jadi Pak Haji langsung komentar, Moneta ini katanya. Saya teringat betul, saya ingat Mas Imron. Moneta gitu. Mas Imron, paling akhir Mas Imron, apa pesan Mas Imron terhadap generasi penerus musik dangdut ya? Kita lihat sekarang pergeseran musik dangdut, dulu dari orkes Melayu, kemudian dangdut, kemudian ada sentuhan rock. Sekarang yang paling terbaru ini genrenya itu ke koplo gitu, ke arah ke koplo gitu. Dan ini sepertinya cukup diminati juga oleh generasi muda itu. Dan Pak Haji Rhoma Irama sendiri sempat keras juga tentang ini gitu. Malah dia bilang musik lagu Rhoma Irama nggak boleh dikoploin. Nggak boleh dikoplo ya. Gimana Mas Imron yang akhir ini Mas? Masalah koplo ini kan pernah saya bahas juga bersama Pak Haji Rhoma, dan kami berdua malah ditanya sama Pak Haji, Ron, ini siapa yang kok bisa seperti ini gitu. Saya ceritakan bahwa musik koplo ini lahir ketika yang menemukan koplo pun orang tua pemain gendangnya saya, namanya Pak Milan. Ini orangnya kebetulan sudah almarhum, sudah tidak ada, dan ini pernah dibahas Pak Haji Rhoma. Jadi saya juga tidak membenci sebenarnya, saya sebagai mewakili pekerja seni lah, artinya laku langsung. Saya sebenarnya tidak membenci koplo, namun koplo yang bagus. Dan untuk mempertahankan bagaimana musik bisa bertahan, saya kalau sering jadi bintang tamu
Moneta atau saya selalu menyanyikan lagu-lagu lama dan tentunya lagu-lagu yang klasik. Oke. Dan di situ saya menyampaikan bahwa saya harus menyampaikan, harus memegang benang merah ini. Jangan sampai lepas. Kalau seandainya penyanyi-penyanyi sekarang tidak diberi pengertian, pemahaman tentang lagu-lagu lama, kalian berdiri di atas panggung itu berkat lagu-lagu yang seperti ini. Jadi jangan lupakan lagu-lagu dangdut yang konvensional. Nah, itu selalu saya sampaikan agar dangdut ini tetap berdiri, dangdut yang kita cintai ini. Bukan saya membenci koplo dan campur sari. Ini kan bebas lah, universal. Ini rame. Ya, menurut saya sih seperti itu. Artinya dengan koplo dan sebagainya, saya sendiri, saya pribadi senang bisa marak dangdut ini. Tapi berbagai warna jenis musik. Tapi yang tentunya yang santun, koplo yang santun. Positif ya. Yang positif, ya gitulah. Oke, baik Mas Imron. Dan Mas Imron, kita tahu Mas Imron ini fans berat Rhoma Irama, bahkan menganggap Rhoma Irama sebagai orang tuanya sendiri. Dari 800 lagu Mas Imron yang dimiliki oleh Rhoma Irama, lagu apa sih Mas Imron yang paling berkesan buat Mas Imron? Lagunya Rhoma Irama. Lagu Rhoma Irama itu hampir yang dulu ketika sama Elvi terutama itu hampir semua saya suka, terutama lirik. Kalau notasi memang sudah menjadi pakemnya Pak Haji. Pakemnya Pak Haji itu sudah bisa kebaca. Lirik di antara semua yang saya paling mengenai ya tentang perjalanan manusia dari hidup setelah mati nanti hidup lagi di sana. Ini yang ngeri kadang-kadang sih. Lagu penyesat. Tersesat ya. Oh, tersesat ini yang kadang-kadang setelah mendengar lagu itu jadi bingung kitanya, apa yang kita lakukan ini hanya main musik saja, namun tidak ada visi misi yang jelas, yang begitu. Kalau Pak Haji kan sudah jelas, dia pesiung, nggak ada penonton pun dia jelas bahwa saya dakwah, tidak peduli dengan penonton ada banyak atau nggak banyak, yang penting dakwah saya. Lagu tersesat paling berkesan bagi Mas Imron. Coba seperti apa lagu yang manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Dan saya ketika mendengar lagu ini dibawakan di kafe, meso ya, tapi tidak tahu meso kepada siapa. Lagu seperti itu masih ada yang membawakan di kafe. Kacau nggak? Ya, Masya Allah. Ya, sahabat saya meso. Jadi memang nggak cocok itu lagu tersesat dibawakan di kafe. Ya, kalau bicara cocok nggak cocok ngeri Mas Saifuddin. Kalau di sini mah kita takutnya nanti ada perselisihan, memberitahu juga setelahnya baru kasih tahu. Susah nggak Mas Imron ngiringi? Mas Imron kan pemain bass. Susah nggak ngiringi musiknya Soneta? Ngiringinya itu apa? Nirukannya itu. Sebenarnya kalau sudah menjadi profesi ya tidak Mas Saifuddin. Namun ketika membawakan dan mengiringi musik musiknya Pak Haji itu ya harus hati-hati. Karena Pak Haji sendiri bikinnya juga nggak asal-asalan. Pak Haji itu penuh perenungan, penuh istikharah, perlu dipikirkan beribu-ribu hari untuk membuat touch instrumen ini. Baik Mas Imron, luar biasa. Nggak terasa 30 menit sudah bersama ini, sudah mengobati kawan-kawan Forsa dan teman-teman Forsa. Kalau ada ingin punya event atau apa seluruh Indonesia, bisa nanti untuk melibatkan Mas Imron bersama Monetanya untuk hadir mengisi event-event kita, dan bisa menghubungi langsung Mas Imron atau bisa melalui Mazi Artis Management. Nah, nanti bisa menghubungi ini, nomornya di bawah ini, Mazi Artis Management, bisa menghubungkan, mengkomunikasikan dan Mas Imron, dan bisa perform total kerinduan kita untuk performnya Moneta akan terobati nanti gitu. Terima kasih Mas Imron sudah membersamai kami. Sukses terus. Sama-sama. Eksis terus Monetanya dan ditunggu terus karya-karyanya itu Mas Imron. Sukses terus buat sahabat-sahabat saudara Forsa di Palembang.
Baik. Forsa keren, Forsa semakin keren. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman Forsa di kabar tentang Rhoma Irama, tentang Soneta, tentang Forsa, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.